3, 2, 1. Sama Mas Bro. Halo guys. Halo. Halo guys. Aduh, aku udah lama nggak on cam tau. Rada. Dinaikin pengen dinaikin. Aku udah lama nggak tampil ya. Rada gimana gitu ya. Ya kali ini saya mau berbincang-bincang sama pacar saya. Pacar. Udah tahu nih siapa? Ya udah tahu. Cari tahu. Jangan malas cari tahu karena kalau malas cari tahu nanti enggak tahu apa-apa. Iya bener. Kamu semangat banget kan apa sih? Ya kali ini kan saya pagi-pagi tadi bangun ngopi terus suwung Nyusahin orang. ya enggak toh menyibukkan diri mencari kesibukan yang dapat mengisi waktu luang saya. Ya, kebetulan kan kamu nganggur juga kan. Enggak lah, aku tuh bukan pengangguran kali. Ya karena kamu kan kuliahnya daring terus ya. Maka Iya. dari itu saya mengajak kamu buat podcast sama saya. Oke. Oh. Ya hari ini Di kita mic-mu dinaikin lagi, Mbak. hari ini Ya, kita Mbak. mau bahas apa ya, Pak? Hari ini mau bahas apa ya? Ya bentar dong. Ini nanti tamu-tamu Mas Bro nanti bertanya loh, kok studionya pindah? Tidak pindah teman-teman ya, karena lagi direnov. Dibersihkan, belum dibersihkan. Jadi ya nunggu bersih dulu lah. Ya, benar. Gini loh, siapa? Win. Gini loh, gini. Kemarin kan habis podcast sama Sari, terus ada yang request, Mas Bro minta yang podcast yang lebih berbobot dong lah. Jian berbobot ya. Emang dari kemarin nggak berbobot. Kemarin nggak berbobot sama sekali. Emang kan orang-orang tidak berbobot. Tidak ada yang bisa diambil pelajarannya. Ya. Ini special for one nih. The first and apa dan seterusnya. Mau bicara apa, Mbak? Iyalah. Apa ya? Aku bingung juga sih dibilangin mau bicara apa. Ini kan kita random aja. Iya nih, kayaknya kita bicara tentang Hubungan. toxic relationship aja. Toxic relationship. Tahu nggak kamu Apa itu? Saya tidak tahu kayak gitu ya. Oke, jadi toxic relationship itu aku udah ngepek ya, karena aku belum begitu hafal. Jadi hubungan yang tidak menyenangkan bagi orang itu gitu loh. Contohnya misalnya nih, saya kan pacaran sama dia. Iya ya, terus. Tapi saya tuh nggak merasa bahagia. Oh, kamu udah bahagia. Kan Oh, contoh. iya. Saya tidak merasa bahagia. Itu karena dia tuh ngeribetin banget. Ngeribetinnya tuh bukan cuman masalah verbal. Kamu tuh bodoh, kamu tuh apa, tapi juga sampai masalah fisik, dan itu sampai mengganggu psikologis teman-teman nih. Itu yang disebut toxic relationship. Jadi misalnya nih lah, misalnya teman-teman ya, misalnya aku ngomong kasar sama kamu, ndak maki-maki juga, misalnya aku ngundang kamu, hei babi, hei anjing lo ya, itu termasuk toxic? Enggak sih. Enggak. Tapi ketika itu kayak sikap merendahkan, terus kayak cemburuan Itu banget. merendahkan loh, Mbak. Itu kan merendahkan, tapi bukan yang gimana ya, maksudnya ketika aku biasa aja ya udah gitu loh. Tapi ketika itu berjalan terus dan kayak kamu bodoh banget sih, itu merendahkan mentalnya mereka, merendahkan semangatnya. Nah, itu bisa disebut toksik. Biasanya emang ada gitu kecemasan sih. Aku udah kayak gitu diri korbannya. Aku udah kayak gitu lah. Dulu mungkin saya merasa iya. Lu tidak bisa. Enggak. Karena posesif itu juga bisa loh masuk ke toxic relationship. Yes, posesif. Apa ya? Kayak apa ya? Kayak misalnya kamu kesini nggak boleh, kamu pergi sama ini harus izin aku, kayak gitu. Itu termasuk toxic. Maksudnya nggak boleh kemana-mana sendiri, harus sama kamu gitu? Ya, karena aku udah boleh main sama teman-temanku misalnya, terus kamu misalnya marah. Iya, menurutku iya. Itu toxic. Iya.
Karena hello, kita kan masih pacaran ya guys, gitu loh. Kenapa juga kamu nggak boleh mengeksplor dirimu? Kenapa kamu harus ke pacarmu kemana aku harus ikut gitu? Mungkin bukan pacarmu loh yang toksik, tapi ternyata kamu. Oh, kayak itu ya. Kayak malah nanti cowoknya merasa tidak bebas. Iya. Nanti malah gitu. Bisa Malah sebenarnya kan orang tuh kalau anjing ya namanya anjing. Santai Mbak, santai. Anjing mah kalau diikat terus dia juga pengen ketika dia dilepas tuh dia bisa kabur kemana aja gitu loh sesukanya dia. Tapi ketika dia dilepas, dikasih kasih sayang, dikasih kepercayaan, dia mungkin malah cuman muternya di sekitar rumah aja dan akan kembali lagi. Lah prinsip anjing dengan manusia itu sebenarnya sama. Jadi kalau kalian nih ya guys yang anak ABG yang masih baru-baru pacaran dan kamu tuh kenapa sih nggak ngilangan terus? Kamu tuh harusnya laporan aku kalau mau pergi. Atau kamu tuh kemana aja sih nggak boleh main sama ini, nggak boleh main itu. Guys jangan salah ya. Orang anjing aja dikekang nggak suka, apalagi manusia guys. Jadi ya diberi kepercayaan aja lah. Karena kalau dikekang tuh malah lepasnya lebih ngeri ya nggak? Ya enggak tahu, saya enggak pernah dikekang sih. Iya. Sejujurnya dalam hubungan saya tidak ada pengekang. Pernah saya pernah dikekang saya. Sama siapa? Sama dia. Yeah. Sama dia ya. Saya enggak boleh kemana-mana, tapi saya lah itu malah seperti itu ya. Kalau dulu kan saya pernah nih pengalaman pribadi saya nih. Dulu saya pernah maksudnya pernah pacaran sebelumnya sama kamu. Aku pernah dikekang di main sama kira untuk kowe kudu mbak aku terus. Why? Bosen lah. Ya mungkin sayang. Ya sayang tapi enggak gitu juga kali caranya. Nah itu guys, yang mungkin karena ini orang sayang banget deh sama kita jadi kayak mengekang dan lain-lain. Tapi enggak loh, salah loh. Kadang rasa sayang itu juga bisa jadi toksik. Rasa sayang yang berlebihan bisa jadi. Itu benar. Karena mungkin kita tuh jadi merasa kita disayang, padahal enggak. Ketika dia hilang, kita tuh jadi merasa ketergantungan banget gitu loh. Jadi itu juga mengarah ke toxic relationship gitu. Ketergantungan dalam hal ketergantungan, misalnya aku nggak bisa kesini nih karena kamu nggak ada, atau aku tidak bisa mengerjakan tukang ojek. Iya. Aku nggak bisa ngerjain ini nih karena si A nggak ada. Terus aku jadi sedih banget nih, nggak bisa mikir karena kita lagi berantem kayak gitu. Itu hal-hal yang nggak menyenangkan kan sebetulnya. Iya sih. Sedangkan bagi aku ya, hubungan yang sehat itu ketika kita bisa mengembangkan diri kita sih, bukan malah yang cuman kayak berpangku tangan aja. Misalnya ya semisal kita pencapaiannya misalnya aja ya nih. Apakah ini berwujud penyindiran teman-teman? Enggak lah. Oh tidak. Ya ini ilmu ya. Ini ilmu guys. Sharing. Oke. Ya kalau aku, bagiku hubungan itu adalah yang bisa memotivasi. Entah motivasinya itu wujudnya gimana, misalnya dimarahin, kamu tuh harus gini bla 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 bla, atau dikasih kritikan kayak gitu. Tapi bagiku ketika kritikan itu yang membangun ya aku terima kayak gitu. Tapi kalau kritikannya menjatuhkan? Kritikan yang menjatuhkan itu ngapain didengerin. Tapi kan setiap orang kan punya kriteria apa? Punya kayak apa jenenge? Apa? Model apa? Sendiri-sendiri dulu. Apanya? Ya maksudnya kritikanku masalah kalau misalnya setiap orang kan beda kan umpamanya kan. Kalau ada yang kritikannya menjatuhkan, tapi sebenarnya tuh maksudnya dia tuh baik. Iya, itu tergantung ke daya kita terima, daya tangkap kita sendiri-sendiri lagi sih guys. Itu kembalinya lagi tuh nanti kalau aku ngobrolin panjang banget ya. Ya enggak apa-apa, tenang. Kita masih 10 menit. Itu nanti mengarahnya ke daya resiliensi kita. Gimana kita bisa menerima, mengolah emosi kita. Ya kalau kita bertahan karena keadaan kayak gitu. Misalnya aku ngkritik kamu, kritikanku sebenarnya kalau orang lain denger tuh mesti, wah kamu kok kayak gitu sama pacarmu. Tapi kan kamu misalnya enggak keberatan, malah kamu kayak semangat kan. Iya. Misalnya lo, tapi kita
Enggak sih. Enggak sih. Misalnya kamu kayak apa? Enggak keberatan. Kamu memandangnya sebagai apa? Sebagai motivasi buat kamu malahan. Itu bisa. Kamu bisa juga ngerti kan bisa aku misalnya aku ngomong, aku ngerti kamu Ki. Kamu biar tahu kekuranganmu dulu. Tapi caranya cuma berbeda. Iya. Caranya itu kembali lagi ke individunya masing-masing sih. Oh, jadi individunya masing-masing. Penerimaannya gimana, mengolahnya gimana kayak gitu. Tapi kalau penerimaannya buruk, ya udah. Kalau buruk tuh akan sakit hati terus kan. Semisal emang pacarnya kayak gitu. Tapi bukan berpangku kayak gitu loh guys. Dipisahkan bahwa dia beneran peduli dan enggak, itu kelihatan sebetulnya. Lah aku peduli enggak, Mbak? Gimana ya? Peduli itu relatif sebetulnya, tapi tergantung. Tapi toxic relationship ini sendiri tuh kayak kejadiannya tuh berulang-ulang gitu loh. Misalnya cemburunya berlebihan banget, itu berulang. Main tangannya selalu main tangan kalau kita belum sampai main tangan loh. Tadi sampai masih apa? Kayak enggak, ini kan lagi jelasin sebentar. Oh, nyambung. Kan tadi kan kita masih ngomongin itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya cemburu, posesifnya tuh berlebihan. Posesif itu wajar sih, asal ada batasnya sebetulnya. Kamu nggak boleh keluar malam. Iya, nggak masalah kalau kamu nyaman-nyaman aja dengan larangan itu, nggak apa-apa. Kamu nggak boleh pakai baju kebuka nih. Itu kan juga posesif ya sebetulnya. Tapi kan mungkin niatnya juga baik gitu loh. Tapi selama kamu tuh diet gitu loh, kayak kebo kayak gitu lah, itu sih udah sangat-sangat menyakitkan ya. Tapi kalau ceweknya terima, malah itu sebagai motivasi? Bisa. Berarti itu kan tergantung. Tapi kecuali kalau misalnya sampai si cewek atau si cowoknya itu merasakan bahwa aku kok jadi ngedrop banget ya sama dia, aku kok jadi cemas ya kalau ketemu dia, aku kok jadi nggak pede, jadi apa, aku kok nggak berharga, kayak merasa gitu. Kadang mungkin kita terlalu dicintai pun juga ngerasa begitu kan sebetulnya. Sebetulnya cinta dan benci itu beda tipis dikit lah. Cuma kemasannya berbeda. Iya, terlalu mencintai dan terlalu menjaga itu juga nggak baik. Terlalu kasar dan terlalu lembut. Terlalu kasar dan terlalu galak itu juga nggak baik. Kalau terlalu lembut? Terlalu lembut, ya sama aja terlalu baik tadi. Loh, ada loh ada cowok loh temanku dulu. Terlalu lembut itu ceweknya terlalu lembut, nggak suka malahan. Ceweknya terlalu lembut. Iya. Ya berarti itu mah kembali lagi ke orangnya, cari aja yang geratakan. Ya udah geratakan juga, maksudnya itu kayak yo denen mengopo ki rak tau ngamuk, denen dia salah ki rak tau ngamuk. Kayak merasa tuh seolah-olah ki kowe sayang mbak aku ora to. Nah. Gitu ya. Lah kan, bingung kan? Kamu bingung kan? Sebenarnya saya juga terlalu lembut. Tidak pernah lembut. Enggak, aku jarang marah. Percaya kamu teman-teman? Jarang marah yuk. Percaya? Nah, saya yang merasakan. Tapi ada tidak juga loh. Apa? Jadi kayak apa ya? Hubungan yang nggak baik itu juga dilihatnya dari ketika si pasangan itu salah satu tuh juga merasa nggak aman. Kamu merasa nggak aman? Pernah nggak pacaran dan merasa tidak aman? Nggak aman tuh dalam hal apa ya? Ini konteksnya luas. Oh iya, sangat luas ya, maaf. Tidak amannya dalam hal misalnya aku keluar aku rasa pas-pas ini. Ya enggak, kalau ketemu dia. Oh enggak. Maksudnya ketemu dia tuh enggak aman, maksudnya kayak apa ya? Oh, listriknya mati. Listriknya mati, guys. Oh, enggak apa-apa, tapi kan kita enggak pakai listrik. Oke. Ya merasa tidak amannya tuh ketika ketemu, aduh nanti dia ngelakuin apa ya ke aku, kayak ngomong apa ya, aku akan gimana ya, kayak gitu loh. Pikiran-pikiran itu yang ketika ketemu sama dia. Jadi ketemu takut, wah aku digampar nih. Misal. Iya, betul. Wah nanti aku ditelantarin di jalan nih. Iya, benar. Dia kan takut kan? Iya benar, karena aku punya temen ya. Itu juga hubungannya juga toksik gitu. Agak mengarah ke toksik sebetulnya. Sudah toksik belum?
Sudah. Dan untungnya akhirnya sekarang udah berpisah. Udah berpisah. Enggak dilanjutkan nih? Enggak dong. Untungnya ada. Kenapa tidak dilanjutkan? Ada salah satu titik di mana dia akhirnya memutuskan untuk berpisah. Meskipun berpisahnya pun juga bukan dengan keadaan yang baik-baik saja, tapi akhirnya bisa terbebas sih. Oh ya enggak apa-apa sih. Ya, daripada dia merasa tersiksa, tidak bisa melepaskan tapi merasa tersiksa. Iya. Benar sih, ya, guys. terima kasih Bang Arisfa sudah menyemonsori saya lagi. Kali ini cuma 1 botol saja buat saya. Dia sudah minum tadi. Saya minum dulu ya, Pak. Apa lagi ya? Gitu sih. Karena memulai suatu hubungan itu memang hubungan, apalagi hubungan yang serius, hubungan yang pacaran, dan hubungan yang nanti akhirnya mengarah ke depan untuk pernikahan, itu emang harus butuh bener-bener berpikir jernih dan disaring gitu. Bukan karena kebucinan aja sih. Ya enggak menurutmu? Bucin itu apa sih? Aku tuh juga sebetulnya enggak paham bucin itu apa. Tapi katanya bucin tuh budak cinta ya. Budak cinta. Ya pacar-pacar gue budak-budak. Terlalu cinta buta mungkin ya? Ya tapi aku enggak cinta. Kamu maksudnya tuh enggak terlalu cinta buta dulu. Iya sih. Aku sebetulnya agak bucin. Bucin? Oh, kamu bucin? Bujigeng. Apa sih? Jokesmu apa sih? Gak nyampe aku. Gak lucu guys. Gitu sih. Ya intinya kalau kamu merasakan teman-teman ya, kamu merasa tidak bahagia, ya ini saya tidak bahagia nih, tidak bisa merokok saya. Ya kan merokok tidak sehat. Ya dia tidak merokok kok dengan saya. Ya tidak boleh, nanti saya digampar. Tuh toxic nih guys. Ya enggak lah. Kan demi kalau gitu enggak loh, kan posesif loh, tapi kan tidak mengganggu kenyamananmu toh. Dan misalnya aku merasa terganggu, ya udah mending putus. Misalnya kamu aku pacaran sama kamu ya, misalnya misal nih aku ngerokok, kamu apa, aku ngerokok kamu marahin, apakah itu sebuah toksik dalam hubungan? Enggak, karena kan mengarahnya ke baik ya. Tapi kan aku tidak pernah memaksakan untuk kamu berubah secepat itu toh. Iya, enggak, saya tidak kayak aku misalnya kan dulu. Lagian mah orang aneh, orang dulu tuh ya, aku cerita dulu dong. Ya boleh. Dulu kan aku kan pernah pacaran kan, udah boleh ngerokok. Tapi aku tetap ngerokok, mumpet gitu loh. Oh, jadi malah bohong toh. Bohong. Ya sebetulnya itu toksik. Iyalah kan kamu bohong. Aku ancamannya tuh dulu kowe ngerokok, kita putus. Iya, itu toksik. Kalau misalnya kalau kamu ya, tapi mungkin ya kadang itu loh tadi aku bilang, mungkin maksudnya baik, tapi kan kadang membuat salah satu pihak itu enggak nyaman kayak gitu. Kayak misalnya kamu kan tahu aku ngerokokan dari awal kan, harus kenal lebih gue kan, aku kan tidak pernah menutupi kalau aku sebenarnya itu. Nah itu kamu pernah kan nyuruh aku untuk berhenti, tapi aku tidak bisa. Iya, sejujurnya saya menyuruh dia untuk berhenti guys. Tapi bisa. Di awal-awal pacaran, setelah saya kuliah dan saya memahami bahwa merubah seseorang itu bukan hal yang gampang. Jadi ya udah pasrahin aja. Ntar ada titik di mana dia akan berubah sendiri kok. Ya betul. Entah keselak rokok, entah keselobot mulutnya sampai doer, ya gak tahu. Ya kalau mau punya pacar yang mengerti tentang kejiwaan, suruh sekolah psikologi. Karena itu jalan untuk jalan apa? untuk memperbaiki suatu apa ya? Enggak lah. Ya biar tahu kan, psikologi kan ilmu kejiwaan kan. Iya. Kalau misalnya jiwamu terganggu, perilaku ya, kan jiwamu terganggu kan kamu sudah tahu perilaku orang. Tapi kebanyakan orang psikologinya terganggu gak sih? Iya terganggu ya. Saya rada gila kalau malam. Saksinya banyak. Enggak ding, ini aku jaga image guys GN. Not image. Kamu udah minum? Enggak capek jangan ngomong terus mau lu. Ya udah biasa tahu, aku pernah ya presentasi bener-bener sendiri dan enggak minum, dan itu rasanya sumpah ya. Jadi kayak gitu guys. Ya buat teman-teman yang pacarnya masih toksik ya,
Toxic bukan cuma bahagia. Bukan dari omongan aja ya, kayak aku maki-maki kamu tuh kuda. Kayak kamu dimanfaatin uangmu juga loh, itu toxic. Oh, toxic. Iya, oh jadi pacarnya memanfaatkan uangnya, jadi iya, pacarmu punya pacar yang udah kerja, terus gajinya itu cewek kamu dan cowok juga ngerasain pasti. Terus pacarmu kerja cowok ya, terus gajinya kamu ambil, kamu buat belanja, itu toksik. Iya sebetulnya iya, karena mungkin dia tuh terlalu nggak enak menolak dirimu, karena itu loh mungkin penolakan kayak menolak apa maksudnya? Menolak maksudnya gajimu nanti buat aku ya, tapi dia tuh nggak enak buat nolak, katakan tidak gitu loh, jangan dong, aku kan punya pengeluaran ini tuh nggak enak, jadi ya udah akhirnya dikasihin ke pacarnya. Ada ya kayak gitu? Ada lah, banyak lah. Kasihan sekali cowoknya. Ada kerja sulit-sulit ya, diminta pacarnya, baru pacar loh itu loh. Iya makanya. Nanti kalau jadi istri be. Makanya toxic relationship tuh sebetulnya bukan cuma hubungan pacaran, bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan antara adik dan kakak. Namanya hubungan kan, namanya racun dalam hubungan kan banyak kan. Bisa aja pertemanan tuh bisa banget ketika temanmu itu nggak mendukungmu sama sekali, ketika temanmu itu cuma memanfaatkan kamu. Apalagi sahabat tuh pasti ya. Bisa jadi kayak sahabat gitu. Sahabat toksik persahabatan. Kayak kamu ya. Iya bisa. Bisa sih. Apa? Kayak racun dalam hubungan persahabatan. Ya mana enggak tahu saya. Adalah pasti guys, nggak akan kita pungkiri bahwa kecocokan itu, orang ibaratnya kecocokan itu nggak akan pernah ada. Iya nggak? Bener nggak? Ya kan saling melengkapi. Iya betul. Harusnya saling melengkapi itu kan simbiosis mutualisme. Ya, kalau kamu punya temen tapi kamu memang dimanfaatkan, tinggalin goblok. Ya itu. Mana ada yang seperti itu, temenan nyari enaknya aja. Bener, karena aku pun sendiri juga kayak gitu sih. Kamu kayaknya enggak punya temen. Aku sejujurnya punya teman. Oh punya temen dong. Iya yo. Kamu mah punya tapi sedikit ya, saya juga sedikit. Ya semakin tua semakin ini ya, semakin prioritasnya ada beda. Iya prioritasnya beda-beda. Kalau dulu mungkin di umur saya 20 mungkin suka ya, teman saya masih banyak itu. Ya kalau ditanyain kenapa jarang nongkrong ya gitu, sayang uangnya. Betul. Karena bayar kuliah sendiri beb. Masa? Iya setengah. Setengahnya gue bayar sendiri Pak. Saya berkontribusi. Apaan? Ngantar ke Maybank. Oh iya. Iya bener, dia cuman berkontribusi itu. Tapi kalau kita mau sharing aja nih ya, kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya, gimana sih biar hubungan tuh bertahan lama menurutku? Yes, menurutmu? Menurutku ini pengalaman aku selama apa ya, kamu paling lama pacaran sama siapa? Kowe lah. Sebelum ini aku tidak menjadi diriku sendiri. Karena apa? Kamu udah tanya karena apa? Karena apa? Ya karena ya itulah, kayak aku terlalu terlalu sayang gue pertama kan, masih umur cilik-cilik ngono kan, masih kecil ABG. itu ABG itu kan, jadi aku kayak tidak jaga mes lah istilahnya kah, kayak yo menampilkan sisi baik-baikku saja, padahal mereka belum tahu sebenarnya aku kayak gimana kan. Nah itu kayak kayak aku merasa tidak nyaman, aku pacaran gak nyaman, jadi kayak pacarnya aku udah menang terus aku udah jaga image sing sebenarnya tuh bukan aku banget nul. Bener banget. Nah. Aku kentut di depan dia. Kurang ajar. Aku malu. Terus waktu ketemu sama ibu ini ya, yang biasa aja ini ya. Biasa aja. Iya emang. Ya terus saya mencoba mengeluarkan apa sih sebenarnya saya, maksudnya apa? Aku apa anone ini loh. Dan kebetulan dia menerima, walaupun pertamanya berat tapi akhirnya menerima. Iya, tapi ya lama berjalan, tapi kan saya tidak memberatkan dia tidak memberatkan saya. Maksudnya aku mendukung apa yang dia mau, dia mendukung apa yang saya mau. Iyalah, harus saling mendukung. Nanti kalau kamu pacaran terus nilaimu medun, IPK kamu medun. Big no
apalagi sampai kayak nggak diterusin kuliahnya atau pekerjaannya cuman karena terus kayak misalnya kamu pacaran kamu diputusin, kamu kerja terus pacarmu ngomong dia yang selalu ada buat aku, weh cewek ya kamu. Ada loh kayak gitu loh. Ada. Cewek kayak gitu ada loh. Ada. Kurang ajar itu. Cowok kayak gitu juga ada. Loh, cowok maksudnya cowok no serak kerja. Ya ada lah. Maksudnya aku bicara masalah wis kerja ya, bukan kuliah, nek kuliah no. Bodoh amat. Kuwi pilihanmu. Si kerja ngono. Dadi cowok rak kerja, cewek kerja. Ada dong. Wow. Ada kan, kamu kaget? Ada sih. Ada lah. Ada guys. Tidak dipungkiri. Malah ngegame doang. Ngegame? Padahal lo game rak sepira pintere. Emang. Kayak ada apa ya, kayak ada gambar gitu. Aku pernah nonton, pernah lihat di IG tapi lupa itu dari mana. Yang kayak waktu pacaran si cowoknya itu cuman ngegame doang. Terus si ceweknya tanya, kamu gak cari kerja sih? Kamu tuh harusnya dukung aku. Soalnya kan aku main itu loh, e-sport ya. Nah itu nanti aku mesti bisa jadi ikut lomba menang. Terus akhirnya menikahlah tuh mereka. Sampai si menikah pun si cowoknya tuh masih main game dan mereka tidak menjadi kaya raya guys. Cuman dari gamenya itu. Ketika skillmu cuman setengah-setengah dan cuman pandai di bidang yang cuman setengah-setengah secuprit, kamu harus mencari hal yang lebih bisa menghidupimu, nggak cuman ego doang gitu loh guys. Tapi kan dia sudah berjuang. Berjuang apa? Dia kan berjuang kan. Mungkin kalau game ya. Kalau game kamu kalau main terus tuh kan mesti kan pinternya mengikuti. Iya. Kecuali kalau kemampuanmu kan cuma segitu wis. Bener. Tapi kan dia sudah berjuang. Iya, tapi orang main game tuh juga sebenarnya butuh trik dan butuh apa ya? Cara pikir yang beda. Iya enggak? Iya sih. Harus pinter kan sebetulnya. Pinter nyari teman. Peluang dan teman. Iya, teman. Karena teman, kalau kamu game temanmu pinter pasti cepet. Iya, dalam hubungan pun juga kayak gitu. Ini juga kita karena kita udah dewasa ya, jadi kita juga mau ngobrolin tentang nanti ke jenjang selanjutnya juga nih kayaknya ya. Tadi kan toksik udah, terus kita prepare gimana caranya buat menuju ke jenjang selanjutnya dan itu bisa berjalan mulus gitu loh. Ini nih di masa Covid ini banyak loh yang nikah loh. Ya mungkin yang masih barusan lulus atau belum lulus tuh kan sengaja nikah coba. Kan ngirit. Oh gitu ya. Ya kan undangan 30 orang, sama keluarga, catering 30 orang. Bener. Kan nyirit toh, Bos. Iya benar. Ya kita nikah enggak? Maksudnya lah. Maksudnya langsung nikah enggak? Enggak lah. Ya kita ngirit dulu, 30 tak lho. Enggak masalah itu dong. Udah. Makan kerikil, guys. Iya. Kan makan bisa di rumah masing-masing. Iya, kadang aku tuh masih berpikirnya tuh masalah itu. Gimana caranya menikah dan gitu. Sedangkan ketakutanku tentang menikah tuh sangat banyak. Ya kamu terlalu belajar itu. Iya, karena ya aku anak psikologi dan kemarin sempat ngambil peminatannya psikologi keluarga, dan dengan permasalahan keluarga yang kayak gitu, dengan banyak orang yang konseling tentang keluarga, banyak kasus yang kayak gitu. Jadi itu kadang nge-trigger sendiri bahwa takut untuk menikah tuh kayak gini ya, kayak gitu loh. Tapi kok banyak yang langsung beres. Iya, itu aku nggak tahu cara pikirnya gimana. Loh, tapi kan mungkin mereka sudah yakin bahwa mereka bisa menghidupi suatu keluarga. Iya, mungkin iya. Tapi kan bukan orang kan beda-beda kan. Bener. Itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Tapi mungkin kalau kita lihat, menurutmu sendiri gimana? Ya mungkin kita lihat nyemak sisi luarnya aja. Wah, Cik Nom tapi nikah. Betul, mungkin dia udah bijaksana dan dewasa. Ya, kita juga udah pernah tahu. Dan mungkin uangnya udah ratusan juta. Ratusan pun tabungannya yang diliatin sama teman, maksudnya kayak ya udah dipamerin nyemak naiknya ini, tapi ternyata tabungannya nganti ratusan juta kan kita juga tidak tahu. Iya guys, ada tuh guys yang sosokan miskin. Biar dikasihanin. Siapa? Ada uangnya Pak. Lu. Saya kadang miskin sendiri. Saya nggak punya duit, sok-sokan emang. Tidak, jangan percaya teman-teman. saya jarang punya duit.
Ya kayak gitu tuh. Tapi bohong. Tapi gimana gitu loh mikirnya. Aku tuh kadang bingungnya kayak gitu. Masih muda tapi memutuskan untuk menikah. Nah, ya mungkin tadi tuh ini tidak menghakimi ya guys, itu pilihan kembali lagi ke kalian masing-masing. Ya ini kita julid guys. Jadi sebenarnya pengen ngobrolin itu ya dari kemarin ya. Iya kan karena banyak yang sudah di umur berapa 20 plus sedikit. Plus sedikit sih. Itu secara emosional kalau dari sisi psikologi udah matang belum? Psikologi. Ya, dari sisi psikologi udah matang belum? Kalau 21 itu dewasa awal. Jadi kan dewasa awal kan masih bisa goyang sebenarnya. Iya, sebetulnya ya, karena matang itu kemungkinan ya. Aku juga rada lupa dengan teori-teori perkembangan ya guys, karena saya sudah lama tidak belajar dan saya agak lupa, dan ini skripsinya bukan ngambil masalah itu, jadi agak bingung kan ya. Menurutku sih belum matang karena masih goyah. Aku aja, apalagi cowok itu usia mentalnya itu 2 tahun di bawahnya cewek. Misalnya usia mental cowok usianya cowoknya itu 24 tahun. Berarti usia mentalnya 22 tahun. Tapi enggak memungkiri juga si ceweknya itu juga mentalnya di bawahnya juga bisa. Tapi biasanya kayak gitu. Dari teori yang aku baca ya, prakteknya gimana juga terkadang kayak gitu kebanyakan. Kalau cewek tuh lebih mikir, lebih ya tertata kayak gitu loh. Kalau cowok kan yang penting jadi. Jadi apa? Ya yang penting yakin dulu kayak gitu loh. Apa yakin nih maksudnya? Ya yang penting yakin dulu, ya yakin misalnya dalam pekerjaan, nggak mikir ke belakangnya kayak gimana. Kalau cewek kan juga harus mikir, harus prepare kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Itu yang mempengaruhi ya usia mentalnya, usia emosionalnya. Tapi kan kalau dia di umur misalnya umur 21 sudah berani menikah kan, jadi kan dia sudah siap secara mental dan finansial dong. Iya, kadang bukan masalah siap nggak siap ya kayak gitu tuh. Kadang pengen nggak pengen kali ya. Apa gara-gara musim? Iya enggak. Apa gara-gara musim? Iya enggak. Musim kawin. Ya lu ya itu kan temanku, aku misalnya punya teman ya 10. Yang 3 udah nikah, terus yang 3 lagi nyusul, 3 lagi berempat. Iya guys, kadang tuh juga karena omongan orang-orang sekitar. Pengen kayak kok kan belum nikah sih, terus akhirnya terpengaruh. Padahal kan sebetulnya menikah itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Ya menikah kan kalau bisa 1 ya. 1 dong. Lah kalau ada yang ya kalau pengen nambah? Ya itu urusannya dia lah. Urusannya dia. Oke, sip. Kalau aku sih kayak gitu. Kan kalau umur 21 wis penting halal sik daripada dosa. Ya benar sih. Tapi menjaga itu juga. Lah kan penting kan kejarane wong jare wong kono ya sing kae sing dosenmu kae. Hah? Dosen apa sih? Ya dosenmu kae to sing jare nek nikah iki jare kudu modal nekat. Iya, menikah sebetulnya memang model nekat. Ya nekat, ya nekat ae no. Nekat. Tapi nekat yang terstruktur, guys. Maksudnya nekat ketika kamu udah punya pekerjaan. Nekat nih konotasinya tuh sudah beda loh. Karena konotasi nekatku beda. Ya. Coba kita hubungin dulu konotasi nekat ada dan nekat menurutku barbar loh. Oh, jadi langsung aja. Duwe mending rabi. Oh iya kayak itu ya. Lu kan nekat. Kalau nekat terstruktur jadi dan ini terplanning. Iya, terplanning tapi tetap nekat. Meskipun ya pas-pasan. Pas-pasan mending nekat. Tapi mesti dia planning. Planning. Kalau kalau langsung kan duwe mending langsung bres. Wah, itu bahaya sih. Lah kan nekat. Karena ada guys yang kayak gitu dan akhirnya ya banyak sih bukan penelitian ya, banyak konflik-konflik dalam rumah tangga itu yang dimulai karena belum bisa menerima pasangan. Terus yang kedua ekonomi kayak gitu. Sedangkan penerimaan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu loh. Bukan masalah nekat nggak nekatnya doang menurutku. Toh juga orang tuh tidak bisa menjamin seseorang itu akan sayang terus sama kita, atau kita pun nggak bisa. Aku juga nggak bisa menjamin aku akan sayang terus sama dia. Saya apalagi sampai nanti berpisah kan enggak tuh. Karena ada kasus juga tuh pernikahannya udah hampir 40 tahun lebih dong. Menurutmu kalau 40 tahun harusnya saling mencintai dong. Ya kan udah 40 tahun bersamaan jadi saling cinta dong. Nah,
dan setelah anaknya menikah dan udah istilahnya udah apa ya, udah mapan semua, si ibu minta cerai loh. Sopo kuwi? Ya ada lah, ada kasus kayak gitu, ada. Oh, ada. Udah berapa nih? Wah, udah 35 menit Des kita berbincang-bincang loh. Gitu. Jadi kan ada. Ya guys, maaf guys. Tadi ada potongan tadi. Ini sampai mana? Tidak tahu. Iya, sampai menikah. Menikah. Iya, Kita ngobrolin menikah tuh panas tidak sih? Belum lu. Belum ya kayaknya. Belum. Jadi kita tidak perlu komen-komen kan. Ini kan kita ngobrolnya cuma dia yang belajarnya tentang apa tadi? Ilmu apa? Aku perkembangan apa? Keluarga. Enggak, keluarga aku belajar tentang kalau makasih ya 6. Ya kan masalah Tentang keluarga. keluarga. Kan kamu kan belajar. Tapi kan ibaratnya kalau di umur kita kayak gini kan juga ibaratnya udah buat memikirkan persiapan gitu loh guys. Karena temanku juga udah banyak nikah, banyak yang tunangan. Kode guys. Enggak, aku masih belum siap. Ya dia enggak mau guys. Bukan enggak belum mau, ding, belum mau. Mungkin tahun depan. Amin. Diaminin aja. Ya, tahun depan apa ya? Tahun depan lulus tahun depan dulu. corona selesai. Amin. Tahun depan corona selesai, amin. Kayak gitu sih. Kalau menurutku kayak gitu. Karena penerimaan dalam pacaran pun juga susah sebetulnya ya. Susah apa? Susah menerima dong. Susah banget menerima dong. Kayak ibaratnya kalau aku tuh dulu, aku sharing ya, aku tuh dulu pernah susah banget nerima si Aang. Mungkin sampai sekarang pun juga masih susah. Dia kan orangnya selengean, sedangkan aku tuh orangnya yang teratur, terstruktur, dan semua tuh harus rapi kayak gitu. Kayak makan nih, misalnya hal sederhana, makan nih kakinya naik, itu tuh udah ganggu aku. Kenikmatan apa yang kamu dustakan teman-teman? Enggak, cuman kayak gitu, hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa ditoleransi dan bisa enggak ya, bisa diterima dan bisa enggak, ya enggak? Ya bisa. Ya kan cuma kayak apa, hal-hal sepele itu loh. Tapi hal sepele itu bisa menyebabkan perceraian, kamu tahu nggak? Atau putus gitu? Ya belum tahu. Banyak hal sepele yang bisa menyebabkan perceraian atau putus atau sampai perceraian tuh ada. Karena kalau aku ya ya bukan, aku kan belum pernah menikah ya. Ini yang Yalah, aku juga belum kali. Oh iya gitu. Aku juga tahu kayak gitu juga karena belajar kan guys. Kan aku juga pernah baca tuh di artikelnya sopo ya, lupa aku. Yeah. Kalau misalnya kayak mau tau lungguh selengean, kayak guyon, omongan kasar, kayak kalau misalnya kamu wis dalam hubungan ke suami istri itu kayak ngono kuwi wis maklum lho, kowe bakal nerima sendiri. Tapi kalau wis berhubung pengkhianatan itu beda lagi. Iya sih bener. Kadang kayak gitu. Kalau misalnya kalau ya hal kayak gitu bujumu keras kepala wis emang bawaan orang. Wis cuma sebatas kuwi. Kalau pengkhianatan kayak perselingkuhan dan lain-lain, nah itu hal yang terpenting sih. Jadi ketika kita memulai untuk aku akan pacaran atau aku akan berkenalan dengan cowok atau aku akan akhirnya memulai misalnya yang ta'aruf atau apa gitu, ya itu penerimaan itu yang paling penting sih menurutku sendiri itu. Karena gimana pun juga kita yang sederah sama orang tua kita pun juga mesti crashnya tuh selereng gitu loh. Sama adik kakak pun yang kita sederah juga kita crash gitu. Apalagi sama orang yang dibesarkan sama orang tuanya dengan lingkungan yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, pasti juga akan crashnya lebih sering gitu loh. Jadi ya itu sih penerimaan yang pertama. Kalau yang paling bisa penting. Menerima, tapi kalau dipaksakan ya udah tahu, terserah kalian, saya juga belum pernah. Terserah. Itu kalau kita tuh ngomongin ini itu cuman opini kita. Itu hanya teori dari buku yang kita baca ya. Iya, dan diserap kita juga. Kan cara pandang orang beda-beda. Beda-beda. Mungkin kalian baca buku yang sama tapi penerimaan kalian beda. Betul banget. Bisa juga seperti itu. Betul banget. Baca Klepon juga bisa kan, penerimaan beda. Bahannya apa?
Klepon itu apa ya, Mbak? Ya? Intermezzo. Klepon apa ya, Mbak? Yang biar trending aja nih. Klepon yang itu. Yang Aduh, apa? aku nggak tahu. Aku sebenarnya jarang main IG. Saya juga enggak tahu tuh tadi pagi saya juga apa? Kepo kan? Bukan kepo sih, keluar di apa? Iya, tiba-tiba keluar di explore Instagram kan. Instagram aku dulu. Klepon terus Anda kayak yang Ya itu pro kontra aja. Apaan Telepon sih? aja bisa dibikin trending kan? Lama-lama kita makan nasi juga tidak boleh nanti. Iya. Lama-lama Tapi itu suruh- menurut Anda, golongan kami tidak ada yang haram. Semua boleh dimakan asal bisa dimakan, tidak ada yang haram sama sekali. Gak boleh kayak gitu. Tuh. Apa ini men? Iya. Oke. Nah ini nih dia kayak gini aku tertata beda kan. Ya kan selengean kan. Jadi begitu guys. Passion. Penerimaan. Kalau kamu tidak nerima aku. Bener-bener penerimaan itu yang pertama dan utama sebetulnya dalam hidup. Iya. Karena ketika kita kan pasti beda juga sama opini orang-orang yang pemikiran apa. Tapi kita nggak boleh menghakimi dan kita juga cuman oke, kita berbeda pendapat, kita berbeda tapi ya udah berjalan berdampingan. Betul. Kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu dalam hubungan adalah hal yang paling penting. Kalau tidak percaya? Tuh. Ya kalau nggak percaya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Jujurnya. Tidak percaya tapi kalau dipisahin tidak mau. Nah itu. Aku misalnya pacaran sama kamu. Ya aku udah percaya sama kamu. Kamu pergi sama siapa? Kamu kemana? Aku udah percaya. Tapi kalau kamu di sana aku udah mau. Iya itu nyebelin. Nyebelin. Iya nyebelin. Jatuhnya nyebelin. Iya posesif itu kan. Posesif itu toksik ya. Iya toksik. Ya guys, sudah lama sekali kita. Ya emang udah selesai. Ya kamu mau ngomong apa lagi? Kan belum selesai. Kamu mau ngomong lagi? Aku ketagihan loh. Ya jadi ini idenya nih dari dia karena dia maunya podcastku ya, channelku tuh yang berbobot sebenarnya. Iya pengennya berbobot. Tapi saya tidak mau. Tapi ya maaf ya guys, saya juga belum persiapan karena mendadak jam 9:30 disuruh ngomong. Aku cari dulu. Ya teman-teman kan juga katanya kayak kalau berbobot terus kita lagi aku kayak terlalu suci. Tadi tuh kita masih ngomong ketidakpercayaan loh. Oh, mau rasa percaya iya. Mau disambung lagi? Iya, ya tapi kan motongnya juga nggak enak. Lanjut. Aku lanjut. Mencerat lagi. Itu rasa percaya itu sangat penting sih. Ada yang udah percaya banget terus disakitin juga ada. Ya percaya diberi kebebasan, terlalu bebas terus bablas. Ya jadi yang terpenting apa ya sebetulnya? Ya apa ya kalian mungkin kaula muda mungkin bisa komen di bawah mungkin ya. Tapi sebenarnya prinsip percaya itu juga kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Apa? Prinsip percaya dan tidak percaya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Aku tuh percaya banget sama dia. Tapi ada kalanya aku tuh juga netting sama dia. Huh? Ada kalanya? Ada kalanya toh nggak tiap hari. Ada kalanya teman-teman. Enggak gitulah. Cukup enggak boleh. Di channelku tidak ada yang bisa jaga image, semuanya harus keluar. Kamu percaya nggak sama aku? Percaya, kadang. Tuh kadang juga kan. Ya itu. Tapi dalam prinsipku itu ketika ada perselingkuhan jadi bye. Jadi orang tuh kalau selingkuh sebenarnya nagih guys. Kalau udah sekali pasti ada 2 kali. Saya tidak ketagihan. Saya tidak pernah. Ada 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali. Saya tidak pernah. Sekali aja lupa rasanya. Sekali aja B. Diam kamu ya. Sekali aja B. Itu karena aku masih anak kecil. Ya kan? Ya dia pernah pernah itu putus sih tapi langsung punya cewek lain. Kapan tuh aku lupa. Karena saya masih anak SMA guys, pakai seragam, dia malu pacaran sama anak SMA. Ya kan? Enggak. Iya aja. Kowe penerimaanmu ngono. Udah lagi. Mau ngomong apa lagi kamu? Jadi tuh kayak gitu guys. Jadi pesan utamanya adalah bahwa dalam
Pesan utamanya apa yang? Yo kamu toh, kamu kan narasumber aku. Jadi pesan utamanya guys, kalau kalian merasa bahwa hubungan kalian itu beracun, beracun itu kan pasti menyakitkan, beracun itu pasti memabukkan juga. Nah, itu lebih baik kalian menghindarinya gimana? Mungkin menjauh dari orang yang toksik-toksik itu. Ini toksiknya bukan lingkup pacaran aja ya. Tolong ya digarisbawahi ya. Dari bisa pertemanan, persahabatan, keluarga juga kadang keluarga, bisa toksik sih. Keluarga toksik. Bisa juga. Ya masa bapakmu membuka vlognya ya ora mungkin kan? Ya bukan bapakmu yang dikaplokin, misalnya dari omongan orang tua yang kayak yang menjatuhkan kamu tuh kok bodoh mental banget sih kayak gitu lah. Itu kan bisa kadang menjatuhkan apa ya? Jangan dibahas, itu panjang sekali nanti kita berbicara gitu. itu ya. Aku tuh seneng ngomong sebenarnya. Ya kan psikolog yang kudu cocotan. Iyalah guys, kalau enggak dibayar. Jadi itu sih, kalau misalnya itu sudah mengganggu ya Mas ya. Sudah mengganggu, bikin ngedrop, bikin takut. Kamu kehilangan teman kayak gitu tuh enggak rugi. Mungkin malah kamu bisa lebih percaya diri. Mungkin kalau sama temanmu yang toksik itu mungkin kamu jadi tertekan. Bener banget. Kamu enggak bisa show out. Enggak bisa mengekspresikan out of the box gitu loh. Ya tinggalin aja, mungkin setelah sama hubungan sama dia hilang mungkin kamu bisa lebih passionmu lebih keluar, lebih kelihatan, kamu bisa mencari hal yang lebih baru, yang lebih berharga. Termasuk juga soal pacar, coba menurutmu gimana caranya pergi dari pacaran yang toksik itu? Aku belum pernah. Caranya, triknya. Aku berbicara dulu dong. Aku belum pernah yang apa jenenge terlalu toksik no ya. Masalahku kan toksiknya dalam hubunganku kan waktu SMA dulu kan cinta-cinta monyet. Jadi kalau aku mengasih trik dan tips mungkin ini bisa apa ya? Ya bisa benar bisa tidak. Bahayanya kalau saya ngomong nanti salah. Enggak apa-apa lah. Bahayanya juga kalau yang saya omong nanti benar. Jadi ya iso juga kan ya, aku udah tahu misalnya. Jadi yang sebenarnya misalnya ono sing psikolog, ono salah satu psikolog Indonesia nonton, woi skala salah kamu. Ya nggak apa-apa kan pandangan orang. Ya kalau pandangan orang. Menurutmu kan kamu udah tahu toksik tuh gimana. Terus misalnya punya pacar kayak gitu, kamu tuh gimana? Apalagi tuh. Ya ndak awet suwi lah. Apalagi tuh kalau yang cewek-cewek, kamu sebagai cowok gimana kalau ada temanmu cewek terus cerita aku kok dipukulin ya sama pacarku kayak gitu. Nah, aku pasti mengasih saran udah tinggalin. Tapi ceweknya mesti misalnya aku kebanyakan cewek ya misalnya curhat ya. Aku ya wis piye wis suwi. Ya guys, dia ceweknya banyak banget. Enggak, maksudnya dia tuh sebenarnya tuh passionnya di psikologi. Wis tau bahas kuwi lah. Umat dasku. P. Ya kan ya apa tadi mau ngomong kowe ngetok-ngetok ya. Diajak itu kamu tinggalin. Oh ya, aku mesti mengasih saran mesti wis tau tinggalin wae kok calanang dek entok. Tapi kan mungkin mereka misalnya hubungannya udah lama ya misalnya terus dan mereka merasa ketakutan koyo kok nek aku berputus baik aku bisa apa ya. Nah kadang kayak tidak siap untuk sendiri loh. Kadang emang pacaran tuh karena tidak siap untuk sendiri nggak sih? Ya mungkin ada seperti itu. Kamu iya ya? Enggak. Tapi ya di pacar ya bisa lah. Ya iyalah ya piknik ya. Ya piknik. Ini kode we corona piknik. Aku sebetulnya pengen piknik. Jasa curhat di sini. Tapi ya subscribernya masih dikit, nggak dapet duit. Ya bantu subscribe dong. Subscribe ya guys. Di channel-channel aku udah pernah apa jenenge? Udah pernah minta subscribe. Aku ngomong ki suka adikku lah. Kita suung aja sih. Lah yo kowe meh nonton karepmu, rak karepmu. Kan nek aku terlalu kaya aku terlalu ngene golek-golek ini diraya aku pansos engko. Pansos kok lewat YouTube, lewat IG. Emang lewatnya mana? Hah? Pansos emang lewatnya mana? Ya lewat kono sih. Cuma kan harus ada yang dipansoskan gitu loh. Contohnya harta kayak apa-apa kayak. Oh iya. Harta tahta wanita. Wanita. Aku sakjane pengen bikin video sih pakai kacamata yo, biar aku kayak di pantai. Video apa? Ya video YouTube.
Gue apa? Ya pengen aja. Ben kita liburan. Tak penting banget sih. Kamu tahu tuh. Aku seneng banget pakai kacamata kece gitu loh. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil nih, teman-teman? Yaitu, kalau kamu merasa hubunganmu toksik, tinggalin. Kalau udah mau ditinggalin, lalu yang kedua, bahwa yang terpenting dalam hubungan apa, Eng? percayaan. Penerimaan. Percayaan. Nah. Kalau Uang. Enggak, ding. Bercanda. Itu fakta. Enggak, Wina enggak kayak gitu. Seberapapun ganteng Anda, kalau tidak punya uang, enggak bercanda ya. Saya juga, uang saya juga pas-pasan. Tapi bohong ya. Saya bercanda. Saya pas-pasan saya. Pria kamu. Saya pria, bukan pria. Hah? Pria mah sombong. Enggak punya. Saya enggak punya yang enggak punya buat diriakan. Ya guys, kali ini cukup panjang sekali ya perbincangan kita tentang toxic relationship. Kayaknya besok ngobrol lagi, aku ketagihan deh. Yang sebenarnya itu obrolan berbobot seperti ini menekan saya untuk tidak berbicara kasar. Tapi ya enggak apa-apa lah, seperti dengan obrolan berbobot ini subscriber saya jadi banyak, yang mendengerin Spotify saya jadi banyak. Spotify harus jadi dikit ya. Nggak tahu aku. Kayaknya kalau udah ada iklan bisa nggak ya? Oh, nek iklan ya? Iya. Atau apa? Siapa sih meh ngelabuk iklan yang aku? Nama Store. Oke guys, terima kasih. Baru kali ini ya. Maaf kalau ada kesalahan ya. Kita di sini tidak menyindir siapapun ya, cuma pengalaman pribadi dan ilmu yang kita serap seperti itu. Tidak ada dendam pribadi juga kalau kepada. Kalau ada kesalahan silakan WA saya. Ya baru kali ini ya teman-teman ya, podcast kita sudah bermanfaat. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya Ang. Salam olahraga.